Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Kotea 210. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai topik tugas akhir kami yang berjudul pengembangan sistem point of sales berbasis web dan mobile untuk mendukung operasional penjualan di toko Nurafi. Adapun anggota dari Kotea 210, di sini ada saya sendiri, Muhammad Adi Saputra, kemudian ada Adriana Saputra, dan juga Hasbi Raihan. Untuk pembimbingnya, dibimbing oleh Bapak Yadi selaku pembimbing satu dan Bapak Lukman selaku pembimbing 2. Adapun latar belakang dari topik tugas akhir kami, di sini kami bermitra dengan Tokun Raffi yang bergerak di bidang perdagangan eceran yang menjual perlengkapan haji dan oleh-oleh haji atau umroh. Adapun kami menggali permasalahannya dengan melakukan wawancara dengan pemilik toko dan kasir di Tokun Raffi. Adapun permasalahan yang uh, didapatkan yaitu operasional penjualan di toko Nurafi saat ini masih bergantung pada pencatatan manual, yang mana melalui nota fisik dan juga buku tulis. Yang hal ini menyebabkan tingginya potensi kesalahan, kesulitan dalam rekonsiliasi data, serta proses rekapitulasi omset yang memakan waktu. Dan untuk pembaruan stok pembaruan stok di toko Nurafi ini dilakukan setiap akhir bulan, yang hal ini menyebabkan rendahnya visibilitas terhadap ketersediaan produk sehingga sering terjadi kekurangan atau kehabisan stok tanpa terdeteksi. Dan di toko Nurafi sendiri ini rutin membayarkan zakat tijarah atau zakat hasil perdagangannya. Namun terdapat permasalahan dalam pembayaran zakat atau perhitungan zakatnya karena data transaksinya tersebar di nota dan buku tulis, sehingga proses perhitungan zakat tijarah ini menjadi rawan kesalahan dan juga sulit untuk mengetahui modal dari produk yang sudah terjual. Selanjutnya untuk rumusan masalah, dari permasalahan pencatatan transaksi manual, kami memberikan solusi dengan pengembangan sistem POS berbasis web dan mobile yang terintegrasi dengan alat cetak struk untuk mempercepat proses transaksi dan menghindari kesalahan. Selanjutnya untuk manajemen stok, di sini kami memberikan solusi terkait pengembangan fitur notifikasi ketika stok telah mencapai batas stok minimum. Yang mana untuk menentukan stok minimumnya ini menggunakan metode reorder point, yang mana metode ini nantinya dapat memberikan nilai stok minimum yang seharusnya di dalam sebuah produk itu berapa. Selanjutnya untuk perhitungan zakat, di sini kami memberikan solusi dengan mengembangkan fitur yang menampilkan daftar transaksi, penjualan lunas, beserta informasi modal yang terjual dari setiap transaksi. Dan pemilik toko dapat memilih transaksi mana aja yang ingin dihitung dan dibayarkan zakatnya. Adapun ruang lingkup dari pengembangan aplikasi POS kami, di sini aplikasi atau sistem POS hanya digunakan untuk pemilik toko dan kasir di toko Nurafi. Dan untuk platform sistem POS sendiri, pemilik toko menggunakan aplikasi web untuk manajemen toko, kasir menggunakan aplikasi Android untuk transaksi. Dan untuk metode reorder point-nya di sini metode ROP-nya dihitung otomatis setiap hari. Dan untuk ROP-nya menggunakan periode musiman menyesuaikan dengan yang ada di toko Nurafi, yaitu untuk periode musimannya transaksinya melonjak di bulan Zulhijjah dan juga bulan Ramadan. Maaf, bulan Haji dan juga bulan Ramadan. Dan untuk zakat tijarahnya menggunakan perhitungan zakat 2,5% dari modal yang telah terjual. Yang mana untuk perhitungannya ini mengikuti ketentuan dengan Dewan Hisbah Persis, sesuai dengan ketentuan dari Dewan Hisbah Persis. Dan untuk batasan di sistem POS sendiri di sini tidak mendukung sistem POS tidak mendukung usaha jasa atau jenis usaha lainnya. Jadi hanya mendukung untuk jenis usaha retail. Kemudian untuk batasan metode reorder point-nya di sini menggunakan periode waktu perhitungan. Periode waktu perhitungan ROP di sini ditentukan oleh sistem dan tidak dapat dirubah oleh pengguna. Selanjutnya untuk aplikasinya sendiri ini satu pemilik toko hanya bisa mengelola satu cabang dan tidak bisa menambah cabang lainnya. Dan untuk uh, aplikasinya sendiri atau POS sendiri tidak terintegrasi secara langsung dengan payment gateway dan juga tidak terhubung secara langsung dengan pihak eksternal seperti terhubung ke pemasok, penerima zakat maupun ke pelanggan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan terkait tahapan pengembangan dalam tugas akhir kami. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Pada tahapan ini kami akan mengidentifikasi masalah dari mitra terlebih dahulu. Lalu untuk menganalisisnya juga gitu. Lalu selanjutnya ada tahapan dari studi literatur. Untuk studi literatur ini kami mencari dasar teori apa yang perlu kami pahami sebelum kami untuk mengerjakan pengembangan dari aplikasinya. Lalu selanjutnya ada metodologi yang kami gunakan dalam pengembangan tugas akhir kami, yaitu incremental.
Dan implementasinya kami membagi menjadi 3 increment. Yang pertama ada increment 1 yaitu login dan juga data master, lalu ada increment 2 transaksi, zakat, dan notifikasi ROP. Lalu ada increment 3 laporan, dashboard, profil pemilik, arus keuangan, dan juga register. Untuk tahapan selanjutnya adalah UAT atau Unit Acceptance Testing. Nah, selanjutnya akan dijelaskan terkait planning dari tugas akhir kami. Sesuai yang dijelaskan dari tahapan pengembangan tadi, untuk planning ini kami menerapkan juga metodologi pengembangan dari incremental yang kami membaginya menjadi 3 increment. Pada increment pertama ini berbobot 31%. Oh ya, sebelumnya untuk increment kami pada tahapan-tahapan ini terdapat 4 tahapan. Jadi dalam tiap incrementnya ada 4 tahapan. Yang pertama ada analisis, desain, coding atau kode, dan juga testing gitu. Untuk tahap increment 1 totalnya ada 31% bobotnya. Lalu untuk analisisnya berbobot 7% dimulai dari analisis kebutuhan user hingga ke analisis alur proses. Untuk desainnya berbobot 10,75% dimulai dari ERD hingga ke UI UX fitur data kasir. Untuk kodenya berbobot 11% mulai dari implementasi fitur login hingga ke implementasi fitur data kasir. Untuk testingnya ini berbobot 2,25% yang berisi dari testing dari hasil implementasi coding yang telah tadi kami lakukan pada increment 1. Nah, selanjutnya ada increment 2. Untuk increment 2 ini berbobot 31,75%. Untuk analisisnya juga berbobot 7%. Nah, lalu untuk desainnya dimulai dari RT hingga ke UI UX fitur notifikasi. Nah, lalu untuk kodenya berbobot 9,5% dimulai dari implementasi fitur transaksi penjualan hingga ke implementasi fitur notifikasi. Untuk testingnya berbobot 3,75% dimulai dari dari testing fitur transaksi penjualan hingga fitur notifikasi. Selanjutnya ada increment 3. Untuk increment 3 sendiri memang bobotnya lebih kecil dibanding increment sebelumnya karena lebih banyak untuk merevisi dari hasil implementasi increment sebelumnya. Untuk analisisnya berbobot 5%. Lalu untuk desainnya berbobot 6,5% dan kodenya berbobot 6,75%. Terakhir untuk testingnya sendiri berbobot 1,5%. Nah, setelah pengembangannya selesai, ada juga untuk keluaran lainnya yang kami planning. Yang di sini berbobot 15%, di mana isinya ini ada manual book dan juga laporan tugas akhir. Terakhir ada tahap serah terima dan pelaporan. Untuk tahap serah terima dan pelaporan ini hanyalah memberikan dari manual book yang telah dibuat kepada user. Dalam tahapan ini juga akan dilakukan UAT atau user acceptance testing. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Asbirahan izin menjelaskan progres sampai sekarang, hasil akhir dari T3 project system kami, yaitu pada sesuai gambar ini pada tampilannya di increment 1 sudah dimasukkan user story dan beserta tas-tasnya, dan di backlognya sendiri udah kosong dan sudah tidak ada user story yang tersisa gitu. Dan setiap user story-nya ini, setiap tasnya udah mencapai tahap close, yang berarti semuanya udah progresnya dari new and progress dan ready for test, lalu di close ketika memang pada saat tas-tasnya itu berhasil gitu. Selanjutnya di sini ada penjelasan atau detail dari setiap user story-nya, yang mana dari setiap user story-nya ini memuat tas-tas berikut, yang mana ini menjelaskan atau membuahkan hasil tas-tas yang sesuai dalam uh, metode incremental, pengembangan incremental, yaitu uh, analisis, design, implementation, sama testing gitu. Jadi semuanya sudah lengkap dari setiap user story-nya untuk menyelesaikan kebutuhan dari pengguna gitu atau mitra. Selanjutnya di sini ada tampilan untuk increment keduanya, yang mana sudah sampai close semuanya juga, dan increment ketiga juga udah sampai close semua juga, yang berarti Taiga untuk project Taiga kami dari keseluruhan increment dan backlog sudah kosong, dan seluruh increment 1, 2, 3 ini sudah selesai. Soalnya dari register, yang mana di sini penampilan yang menjelaskan dari table list register kami, yang mana di sini terdapat 5 poin, yaitu
kebetulan kategorinya itu construction semuanya, dan risk name-nya itu hardware eksternal, sistem ERP tidak mendapatkan permintaan user, technical factor, dan site and layout condition serta scope creep. Dengan response strategi kami itu di keempat risk name ini, uh, di keempat risk yaitu mitigasi, dan yang terakhir ada satu accept TNO. Selanjutnya penjelasan dari risk register sendiri. Kendala yang pertama, kendala integrasi alat cetak struk dengan sistem POS. Yang kedua, kendala komunikasi real time sistem dan tidak terdeteksi oleh ROP. Lanjutnya, risiko human error dalam input data. Selanjutnya ada server POS tidak dapat diakses. Selanjutnya ada keterlambatan penyelesaian pengembangan sistem akibat scope creep atau perubahan, dan cara mengatasi dari kelima risk yang tersebut. Yang pertama, lakukan uji coba alat cetak struk lebih awal dan dokumentasi API protokol komunikasi alat sebagai mitigasi. Yang kedua, sediakan sistem pencanangan data historis musiman dan lakukan simulasi skenario merupakan mitigasi juga. Selanjutnya, sediakan fitur validasi input di sistem POS dan lakukan pelatihan user sebelum implementasi. Gunakan server cloud dengan uptime 99,9% dan sediakan sistem backup lokal sementara. Dan yang terakhir, melakukan klarifikasi kebutuhan di awal proyek dan kontrol ketat terhadap perubahan scope dengan persetujuan merupakan kategori accept response time. Nah, selanjutnya ada implementasi increment pertama yang kami lakukan ini pada modul autentikasi akun dan modul data master di uh, kedua sistem yaitu web dan mobile. Selanjutnya ada increment kedua, adanya modul transaksi penjualan, pembelian, reward transaksi penjualan dan transaksi pembelian serta notifikasi ROP. Selanjutnya di increment 3 adanya daftar arus keuangan, modul profil pengguna dan pembayaran zakat. Selanjutnya ada di functional testing, yang mana ini adalah hasil functional testing yang kami lakukan, yang merupakan hasil dari black box testing yang kami gunakan. Itu pada web ini terdapat 337 rekap test case dari setiap incrementnya, ketiga increment, dan stepnya 706, dan alhamdulillah hasil pasnya itu 706. Selanjutnya ada di mobile, test case-nya ada 94 dari kedua increment, stepnya 205 dan pasnya 205. Mungkin segitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.